Alhamdulillah Al-Wahid Al-Qahhar Al-Aziz Al-Ghaffar Tawwil al-layla al-nahar tadhkiratan li kulli qulubi wal absar wa tabshiratan li dhawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita beberapa hari baru saja memasuki bulan Muharram. Salah satu dari 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini dalam agama Islam dinamakan sebagai Al-Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Yang dimaksud bulan haram di sini adalah bulan yang mulia. Sebagaimana tempat termulia di muka bumi ini dinamakan Masjidil Haram atau masjid yang mulia, masjid yang diagungkan, masjid yang disakralkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menciptakan waktu-waktu yang mulia, bulan-bulan yang mulia, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai Al-Ashhurul Hurum, minha arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Muharram yang baru kita masuki ini. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, melipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat haram, tempat-temap mulia seperti Masjidil Haram. Barang siapa yang beribadah di Masjidil Haram, maka pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Barang siapa yang beribadah di Masjid Nabawi di Madinah, maka pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Barang siapa yang beribadah di Masjidil Aqsa di Palestina, maka pahalanya dilipat gandakan 500 kali lipat. Begitu pula beribadah di waktu-waktu yang mulia, beribadah di bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan Muharram ini, pahala-pahala amal kebaikan yang kita lakukan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita sangat menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan di bulan-bulan mulia ini. Kan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hari yang paling mulia, para hadirin, di bulan Muharram ini adalah tanggal 10 Muharram, atau yang biasa kita sebut dengan hari Asyura. Yang mana di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala banyak menjatuhkan peristiwa-peristiwa mulia, peristiwa-peristiwa bersejarah, yang mana pada waktu itu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, beliau menemukan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah berpuasa setiap tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian semua berpuasa di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura?"
Maka mereka menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Ini adalah hari bersejarah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang sangat mulia untuk Nabi Musa. Fanasumu fihi syukran lillahi ta'ala. Maka kami berpuasa di hari Asyura ini sebagai wujud rasa syukur kami, wujud rasa terima kasih kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat, yaitu nikmat kemenangan Nabi Musa. Maka baginda Nabi Muhammad SAW berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Maka mulai saat itu diperintahkanlah bagi umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura, bahkan menjadi puasa yang wajib sebelum kemudian dinasakh, dihapuskan kewajiban puasa hari Asyura ini ketika datang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dari sini para ulama kita menyimpulkan bahwa dianjurkan bagi kita untuk izharul farah wasyukur, menampakkan rasa bahagia kita, menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di masyarakat kita di Indonesia ini kita mengenal acara-acara tasyakuran, acara-acara selamatan, yang mana pada intinya tujuan utamanya adalah sebagai simbol, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berpuasa di hari Asyura ini sebagaimana disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ayyukaffir as-sanah allati qablahu. Yaitu berpuasa di hari Asyura ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menghapuskan dosa kita selama 1 tahun yang telah lampau. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita memang merasa sebagai orang yang banyak dosa, jika memang kita merasa sebagai orang yang tidak luput dari maksiat, maka sudah seharusnya puasa ini tidak kita tinggalkan. Sudah seharusnya kita bersemangat, antusias untuk menyambut kedatangan hari Asyura, di mana siapa yang berpuasa di hari ini dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin balasan ampunan dosa ini, para hadirin, bagi kebanyakan dari kita kurang menarik, kurang memikat. Tapi sesungguhnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebutuhan utama kita. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebutuhan pokok kita, yang tanpanya kita tidak akan bisa menjadi orang yang beruntung, bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang kelak akan selamat di akhirat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah 2 golongan. Kita harus masuk salah satu dari 2 golongan ini. Yang pertama, yaitu yang pasti masuk surganya Allah, adalah orang yang tidak punya dosa sama sekali. Seperti para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang maksum, suci dari dosa. Maka sudah tentu ketika mereka meninggal, mereka pasti akan masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga seperti anak kecil yang belum balik. Mereka belum melaksanakan sholat, mereka belum berpuasa, mereka belum berhaji, berumrah. Tapi ketika meninggal, sebelum usia balik, para ulama sepakat mereka pasti akan masuk surga.
Mengapa? Padahal mereka tidak punya amal apa-apa, belum melakukan amal apa-apa. Jawabannya karena mereka suci dari dosa, karena mereka bersih dari dosa. Golongan pertama ini mungkin saja kita tidak akan masuk, para hadirin sekalian, karena kita akui kita ini adalah orang-orang yang tidak luput dari kemaksiatan, tidak luput dari dosa. Kita punya dosa lisan, dosa mata, dosa hati. Oleh karena itu, harapan kita adalah yang kedua, golongan kedua yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat seperti kita manusia biasa, akan tetapi dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal kita, sebesar apapun ibadah kita, jika kita masih mempunyai dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita waliyadzubillah akan dimasukkan dulu ke neraka sebelum kemudian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak sekali para hadirin baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada kita amal-amal, perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu betul umat-umatnya sangat butuh pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang setelah sholat dia duduk, tidak beranjak langsung, tidak berdiri langsung, dia duduk di tempat sholatnya, kemudian dia membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ghufirat dunubuhu walau mithla zabadil bahar. Maka akan diampuni bagi orang ini dosanya meskipun sebanyak sebuih lautan. Meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Maka dari itu, para hadirin, sudah seharusnya puasa Asyura ini tidak ditinggalkan bagi kita umat Islam yang mengharap ridho Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Asyura, para hadirin rahimakumullah, para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh di hari yang mulia ini. Salah satu yang dianjurkan oleh para ulama kita di hari Asyura, tepat di hari Asyura, adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak nafkah khususnya bagi keluarga kita sendiri. Karena ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang memperluas nafkah, memperluas sedekah atas keluarganya di hari Asyura, lam yazal fi sa'atin sa'ira sanati, atau wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan melapangkan rezekinya, Allah akan lapangkan kehidupannya sepanjang tahun, mulai Asyura tahun ini sampai Asyura yang akan datang. Dikatakan oleh seorang sahabat, yaitu Sayyidina Jabir, jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Saya sudah melakukan hadis ini, saya sudah mencoba hadis ini, maka saya temukan kebenaran hadis ini. Dan dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, jarrabnahu khamsina sanah. Saya sudah mengamalkan hadis ini selama 50 tahun, dan amalan ini memang mujarrab untuk meluaskan rezeki, melapangkan kehidupan sepanjang tahun, yaitu melapangkan rezeki, melapangkan nafkah bagi keluarga kita di hari Asyura. Oleh karena itu, mari para hadirin di bulan Muharram ini, khususnya di hari Asyura yang akan datang beberapa hari lagi, marilah kita jadikan momentum bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang hamba yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika kita
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan perbaiki segala urusan kita. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki ikatan hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, yuslihillahu laka kulla syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki segala urusanmu, urusan rezekimu, urusan keluargamu, urusan pekerjaanmu, dan urusan-urusanmu yang lain. Itu jika hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita baik-baik saja, maka segala urusan kita pasti juga akan baik-baik saja. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadza ila yaumin naqta. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم